demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbati yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Saya kok sangat optimis bahwa insya Allah ke depan bisa kita selesaikan persoalan ini. Ya, yang penting metodologinya kita masing-masing ada take and give gitu ya. Jadi masing-masing ada penyesuaian diri ya. Sebetulnya tadi ada kemungkinan ya untuk bisa kita lakukan kedekatan-kedekatan. Mudah-mudahan nanti akan datang ya. Mungkin kalau tahun ini kalau kita konsisten dari hanya berpedoman kepada tingginya hilal atau wujudul hilal, 4 tahun ke depan itu masih sangat riskan untuk berbeda. Nah, maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak ya kan. Apalagi dengan hasil keputusan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu. Dan inilah yang kita kembangkan. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya bahwa ke depan nanti insya Allah kita optimis untuk penyatuan kesatuan umat ini. Dan seandainya besok ada yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi dengan Pak Ketua Komisi 8 kita, itu sangat arif yang disampaikan oleh beliau. Mari kita terima perbedaan itu sebagai satu kekayaan, jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. Ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai. Dan untuk itu saya kira teman-teman media juga mohon mengikuti perkembangan dan berikan masukan kepada kami juga, karena bagi kami Anda pun juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kebersamaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk
saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil aja. Asal jangan soal akidah saja. Asal jangan soal qot'i saja. Ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional, dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian.